Ada lagi? Mau tanya deh Bang. Boleh. Iya, pernah baca itu Altifera itu kan kayak organisme yang bersifat filter feeder gitu. Itu boleh dijelasin nggak Bang? Maksudnya filter feedernya itu gimana? Itu sih mungkin dulu Bang. Mungkin boleh diulang pertanyaannya tadi. Oh iya Bang, tadi ini. Oh ya. Jadi mau tanya, pernah baca kalau rotifera itu adalah salah satu ini hewan yang mampu filter feeder gitu. Itu maksudnya gimana gitu Bang? Filter feedernya gitu. Itu sih mungkin Bang. Oke. Filter feeder. Ya, izin jawab ya. Itu kayaknya maksudnya non-selective filter feeder. Jadi maksudnya dia itu nyaring makanan yang ada di media air gitu loh. Jadi semuanya dia bisa saring, bisa dimakan kayak gitu. Ngerti gak maksudnya? Berarti apa ya? Maksudnya semuanya itu bisa dimakan tapi dengan catatan ada penyaringan di mananya gitu, Bang. Maksudnya kok nggak tadi? Maksudnya semua bisa dimakan tapi ada sistem filternya gitu. Itu filternya gimana sistematikanya gitu, Bang? Itu bukan filter feeder ya, tapi non-selective filter Oh, feeder. non selektif. Ya, paham nggak? Jadi kalau non-selective kan dia nggak milih-milih, semuanya dimakan gitu. Ngerti nggak? Oke, makasih, Bang. Iya, mau nambah. eh, jadi emang kalau untuk rotifer, halo, masuk kan suaranya ya? Masuk, Kak. Oke. Jadi emang rotifer itu melimpah pada perairan yang emang terkontaminasi sama limbah organik. Ya. Dan rotifera itu apa ya, memakan sisa bahan organik gitu di perairan tersebut. Ini so tahu anjir. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai biofilter untuk apa ya, kayak purifikasi air gitu di sekitar perairan tersebut kayak gitu. Ya, gitu. Jadi makanya dia bisa mungkin bisa jadi apa ya? Iya, dia biofilter sih sebenarnya setahu aku misalnya rotifer itu. Kalau masuk kan ya? Soalnya di sini internetnya non unstable. Masuk sih, Kak. Oke. Terjawab Kak Akram? Iya, terjawab, Kak. Oke, Sama baik. satu lagi deh, Kak. Oh, boleh. Pertanyaan. Nah, itu kan tadi perihal ini ya, Kak. Di kuis itu ada biseksualnya Rotivera. Nah, apa ya? Dan pernah baca juga kalau reproduksinya itu secara partogenesis gitu. Itu secara sistematis maksudnya gimana tuh, Bang? Partogenesis gitu. Kayak yang dengan sistem biseksualnya Rotivera gitu. Itu sih mungkin, Bang. Parthenogenesis. Ya, parthenogenesis. Kelipet. Kayak pernah baca gitu bang, karena rotiferanya biseksual jadi reproduksinya itu secara parthenogenesis. Ya ini jadi dia ada memang dia bisa dua macam reproduksi ya. Yang pertama aseksual sama seksual. Aseksual ini sama kayak Artemia. Dia itu reproduksinya nggak butuh jantan, dari betina aja dia udah bisa hasilin namanya mictic egg, amictic gitu loh, bukan telur yang nggak dibuahi. Jadi lu pada keadaan tertentu
dia bisa menghasilkan dia butuh jantan buat ini, buat bisa menghasilkan mictic egg kayak kondisi-kondisi yang ekstrim, kayak misalkan kalau di Artemia itu dia butuh salinitas tinggi buat dia menghasilkan resting egg kayak gitu loh. Jadi rotifer ini mirip-mirip juga kayak Artemia, bisa bikin resting egg. Ngerti gak maksudnya? Agak ini sih Bang, agak sedikit bingung. Oke, jadi pada kondisi normal dia akan bereproduksi secara aseksual, di mana dia partenogenesis, kan? Yang betina hasilin telur, nanti telurnya bakalan berubah jadi bakalan tumbuh, ya kan? Nah, tapi pada kondisi ekstrim, si telur ini dia bakalan resting gitu, jadi dia menyesuaikan apa ya? Ya adaptasi lah ya namanya. Jadi ketika kondisi lingkungan udah baik lagi, si telur ini ketika ada si jantan buahin telurnya bakalan hasilin si rotifernya yang itu lagi kayak gitu loh. Paham nggak? Paham Bang, paham. Oke. Bang, izin memastikan Bang. Oke. Jadi kalau misalnya di kondisi yang normal, telurnya itu amictic gitu Bang. Tapi kalau di kondisi yang ekstrim kayak salinitas dan lain sebagainya, dia mictic atau kebalikannya Bang? Iya, dia bakalan menghasilkan telur mictic gitu. Telurnya yang bisa apa sih namanya, kayak telur dorman lah ya. Nah, ketika kondisinya udah baik lagi, berarti kan dia tuh punya mempertahankan hidupnya kan. Jadi dia tuh menghasilkan resting egg gitu. Nah, ketika kondisi udah baik lagi, si resting egg di buayan jantan dia bakalan fertil lalu hasilin rotifernya itu lagi kayak biasa kayak gitu. Gimana? Gimana, paham kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang, saya mau nanya, Bang. Boleh. Nah, tadi kan waktu dijelasin sama Prof. Agus itu kan salah satu faktor keberhasilan kultur rotifer itu bisa dilihat dari si rotifer yang buat telurnya gitu. Nah, terus kan disebutin juga ada yang 1 bahkan sampai 4. Nah, yang mempengaruhi jumlah itunya tuh beda-beda itu apa aja gitu, Bang? Mungkin kalau untuk terkait jumlah telur yang dihasilkan oleh satu indukan rotifer itu dipengaruhi oleh kualitas air, terus dari induknya sendiri, maksudnya dari treatment kita, dari pemberian pakannya, mungkin itu sih. Kualitas pakan sih paling pengaruhnya.
Karena kan tadi yang seperti Bang Henry bilang kalau apa namanya rotifer itu juga termasuk non-selective feeder ya, maksudnya berarti apa yang kita kasih itu yang bakal dikonsumsi oleh si rotifernya. Jadi kalau bisa baik dari kualitas air maupun controlling pakannya dan manajemennya itu diusahakan tetap dijaga gitu kualitasnya, karena nanti kalau semisal ada kontaminan dan lain-lain itu mempengaruhi dari hasil rotifer yang kita dapatkan. Kalau misal nih Bang, kalau misal kita tuh pengen ngemanipulasi gitu, jadi si semua indukan rotifer itu pengen ya udah gitu minimal 3 lah gitu, kalau enggak 4 semuanya. Kalau gitu bisa nggak sih Bang? Atau tetap aja gitu si faktor-faktor yang tadi juga dapat berpengaruhnya itu random gitu Bang? Kalau untuk biar dapat rataan, asumsikan misalnya di atas 80% itu apa dari satu induk itu bisa menghasilkan 3 sampai 4. Nah, berarti itu bisa masuk ke dalam golongan kategori enrichment pakan alami gitu kan. Berarti lebih kita coba sesuaikan mana nih kualitas pakan dan pakan jenis apa yang sekiranya cocok untuk tumbuh dan kembangnya si rotifer itu sendiri. Karena kalau misalnya kita ngasih yang biasa-biasa aja, ya kemungkinan yang dihasilkan pun juga ikut biasa-biasa aja gitu. Sudah terjawab kah? Sudah Bang, terima kasih. Oke. Baik, mungkin untuk teman-teman praktikan yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang mau sharing-sharing terkait kira-kira seru nih untuk apa namanya kita coba untuk kultur dari rotifernya berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, atau bagaimana dari teman-teman praktikan? Bang, izin bertanya, Bang. Boleh, dari Amel. Iya, tadi kan Pak Agus bilang ini ya Bang, sempat nyebutin juga tadi tuh kalau rotifera air tawar itu bisa dengan jerami. Jadi nanti tuh disinfektan dulu ya, kemudian baru diinin sama jerami. Nah terus nanti tuh kalau nggak salah tadi bilang rotifernya tuh muncul dari jerami atau gimana ya Bang? Itu mungkin bisa dijelasin lagi Bang. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya nanti coba dari aku tanyain ke Pak Agus lagi kali ya, karena aku sendiri juga belum pernah sih sebenarnya kalau untuk kultur rotifer sendiri. Mungkin kalau misalnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Agus mengenai tumpukan jerami kemudian didiamkan saja itu bisa tumbuh, mungkin mirip-mirip dengan kategori infusoria kali ya. Tapi kalau untuk rotifernya sendiri aku juga kurang memahami gitu. Mungkin dari teman-teman asisten yang lain bisa bantu. Iya, izin jawab. Jadi sebenarnya kalau rotifer itu tadi yang pakai jerami. Sebenarnya kalau misalnya rotifer itu keluarnya bukan dari jeraminya, jadi jeraminya itu apa yang untuk bahan pakannya rotifer. Nah, untuk rotifer sendiri itu dia itu dari air yang dipakai tersebut gitu. Misalnya pakai air kolam. Nah, itu dari situ. Pakai air mineral ya nggak 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 ada rotifernya, nggak bisa muncul kayak gitu. Jadi sebenarnya rotifernya itu dari airnya tersebut. Kalau berdasarkan pengalaman ini ya teman kelas yang 55 untuk budidaya rotifer. Oke Kak, makasih. Soalnya tadi, soalnya kan Pak Agus juga tadi cepat-cepat ya. Jadi nangkepnya kayak gitu. Makanya ini mau masihin aja. Makasih Kak, Bang. Oke, ada pertanyaan lain?
Bang izin bertanya. Ya, Jadi tadi kan mau nanya terkait kultur rotifernya ini. Kalau kita cuma mau satu siklus aja, dalam artian kita taruh di satu tank inokulan rotifernya, terus kita kasih makan terus. Nah, itu gitu terus aja sampai itu bisa nggak Kak? Atau memang kita harus mulai lagi kulturnya itu dari awal dibuat siklus per siklus gitu? oke. Sebenarnya bisa aja ya. Kayak sama aja kayak Artemia. Kamu juga bisa Artemia. Artemia kan nggak harus satu siklus udah mati gitu kan, nggak. Dia bisa tumbuh tuh, kalau kamu pelihara Artemia bisa gede banget. Bisa kelihatan di mata kayak udang gitu. Itu lama-lama kamu lihat dia bisa bertelur kayak gitu. Tapi emang kultur rotifer agak susah sih. Ada yang tahu agak harganya berapa? Coba cari harga rotifer di Tokopedia. Nggak mampu saya beli juga. Ya, ngerti gak gimana? Ya Bang, jadi seharusnya bisa mah bisa aja ya sebenarnya. Bisa aja. Oke, makasih Bang. Asalkan lingkungan mendukung sih nggak masalah harusnya. Oke. Pertanyaan lain? Bang, izin bertanya, Bang. Ya, Tadi agak kurang jelas sih, Bang, yang dijelaskan sama Prof. Agus tadi. Kalau rotifer itu katanya bisa diperkaya kembali ya, Bang, dengan DHA, yang nantinya itu bakal berperan untuk perkembangan retina pada larva. Nah, itu cara memperkaya si rotifernya itu gimana tuh, Bang? Apakah dari pakannya atau bagaimana, Bang? Terima kasih. oke. Oke, tadi bentar kayak apa? Tadi yang ditanya siapa? Akram ya kalau nggak salah. Dia kan bilang kalau ini non selective filter feeder kan. Jadi ya sebenarnya ada namanya enrichment. Kita bisa juga pakai Artemia, Daphnia itu sama. Ini kalau dilihat kalau kita mau nambahin DHA, wait, hang on. Nah, ya. Nah, nah ini. Dia bilang kan kalau ikan tuh butuh DHA, jadi kualitasnya perlu ditingkatkan. Gimana caranya dikultur sama alga yang kaya akan DHA. Jadi dia makan tuh si alga ini. Jadi enrichment namanya. Jadi bisa ada DHA di dalam si rotifer itu. Ngerti gak? Iya, Bang, Bang, Bang. Terima kasih. Bang, izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Kalau konsepnya kayak gitu, apakah berarti bisa disebut sebagai bioenkapsulasi, Bang? Iya, iya kayak gitu. Benar, bioenkapsulasi. Jadi bisa juga dimasukin obat buat larva kalau sakit atau vitamin. Oke, makasih, Bang. Lagi mau nanya, apa kita yang tanya? Mungkin boleh dari Ade. Klik-klik.
Yolanita kayak mau nanya nih. Boleh nanya atau sharing atau rencananya tadi mau kultur apa, jadi biar bisa menjawab keresahan dan keluhan yang kira-kira pengen buat nanti perbaikan di kedepannya. Siapa tadi, Han? Yolanita. Iya Bang, mau tanya. Tadi kan kata Bang Henry, kultur rotifera itu susah ya. Kira-kira kegagalannya itu di faktor apa aja gitu? Oke, sebenarnya sih kalau kita mau apa namanya, kita akan alami apa sih kendalanya? Biasa kendalanya itu adalah kontinuitas atau sustainability gitu kan. Kita nggak bisa tuh tiba-tiba butuh rotifer nih, tapi nggak ada kan tiba-tiba gitu. Nah itu kan susah. Berarti kan jadi maksudnya sulitnya ya kayak gitu loh. Tapi kalau dibilang bisa ya bisa. Tapi untuk kontinuitasnya kalau menurut Pak Agus sih masih sulit nih kayak di sini nih, penyimpanan sulit kan. Kalau artemia kan gampang. Kita butuh artemia tinggal ditetesin. Nah, tapi untuk rotifer tuh buat masih sulit buat bikin resting egg-nya. Makanya resting egg tuh mahal banget kan kalau kita lihat harganya. Nah, kayak gitu sih. Gimana, ngerti gak? Kalau dari cara atau dari kayak proses kulturnya gitu, kendala kayak faktor kegagalannya itu apa Bang? Selain dari tadi kontinuitasnya. Apa ya? Paling pasti kualitas air sih ya. Terus sama pakannya dia paling. Tapi kalau buat kultur biasa sih masih sebenarnya sama aja ya kayak Daphnia atau Artemia kayak gitu. Tapi masalahnya ya itu aja kita gimana cara bikin resting egg dari rotifer ini gitu. Oke, paham Bang. Makasih. Ya. Bang, boleh izin menambahkan nggak Bang terkait pertanyaannya Yola? Boleh. Tadi Bang. kan di soal pretest juga kan itu tuh udah disebutin kalau si selama proses reproduksi rotifera ini dia kan mudah terkontaminasi oleh protozoa gitu ya yang bersifat patogen. Nah mungkin salah satu faktor kegagalannya itu juga sebenarnya mungkin bisa dibilang nggak gagal dalam produksi si rotiferanya, tapi kan pas dikasih makan ke ikan karena dia terkontaminasi sama patogen-patogen dari protozoa, jadi si ikannya juga sakit gitu Bang. Mungkin itu sih Bang yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bali. Catat nih Wi. Tambahin nilainya Wi. Sudah. Ada lagi mau nanya? Oh ya nanya tadi tulis di chat itu nama NIM. Semuanya. Tadi udah sambil gue rekapin sih. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Bang izin bertanya. Iya, silakan. Mungkin masih nyambung sama pertanyaan Yolanita tadi. Kan di penonton itu disebutkan bahwa jika dibandingkan dengan rotifer air laut, budidaya rotifer air tawar itu kan belum banyak dilakukan, sehingga perkembangan teknik budidaya rotifer air tawar itu tidak sepesat pada rotifer air laut. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kenapa budidaya rotifer air tawar itu belum banyak dilakukan gitu, Bang? Mungkin ada suatu kendala yang dialami atau susah gitu Bang. Terima kasih. Oke, ini yang saya tahu ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Jadi kenapa yang biasa yang budidaya air tawar itu nggak pakai rotifer? Jadi kalau kita lihat dari larva ikan laut sama larva ikan air tawar, larva ikan air laut tuh jauh kecil daripada larva ikan air tawar gitu. Jadi kenapa kita kalau lihat
ukuran rotifer itu paling kecil dibandingkan Daphnia atau Artemia, kayak gitu loh. Nah, mungkin itu alasannya, ngapain kayak, kalau saya jadi pendiri air tawar, ya ngapain pakai rotifer gitu. Kalau ada yang gampang. Mungkin gitu sih ya, kalau menurut saya. Mungkin asisten lain ada tambahan? Cukup. Oh, ini ada pertanyaan. Siapa ya? Siapa, Wi? Yang lagi off cam aja. Yang lagi off cam. Tunjuk lah, Wi. Gue mulai nunjuk-nunjuk. Gue udah punya jodoh. Iya, siap. Oke. Boleh deh itu Nonton aneh. semuanya, siap. Aneh Silvana. Sering main ML nih pasti. Iya bang. Ada apa bang? Boleh head. Anes, nih ada pertanyaan. Tadi yang Pak Agus bilang ya, kira-kira kenapa sih ikan air laut nih awalnya dia SR 30%. Tapi sejak kita ngasih rotifer, dia SR bisa 80%. Kenapa tuh kira-kira? SR-nya bang. Siapa tuh yang nggak tahu anjing? Maksudnya yang naik itu SR-nya bang. Iya. Kenapa kira-kira? Apa tuh keunggulan dari rotifer? Mungkin dengan adanya rotifer, dia membantu untuk ini bang, apa namanya? Nggak tahu bang. Jadi nggak tahu juga siapa namanya, Anes. Kenapa bang? Jadi nggak tahu siapa. Saya bang yang nggak tahu. Jadi nggak tahu anjing siapa itu. Maksudnya bang? Saya nggak tahu bang. Udah lupakan. Coba Anes tunjuk yang lain siapa? Halo? Halo bang. Coba tunjuk, Nes. Bang, boleh izin bantu menjawab nggak? Iya, boleh. Menurut saya, menurut jurnal yang saya baca itu, karena rotifer itu tidak menghasilkan racun atau zat lain yang dapat membahayakan, serta rotifer itu juga memiliki nilai gizi yang paling baik untuk pertumbuhan larva, Bang. Oke, kalau kita kasih pelet nih, emang pelet hasilin racun buat ikan? Izin jawab, Bang. Iya. Punten, lagi sinyalnya lagi kurang bagus di sini. Halo, terdengar? Iya, kedengaran. Ya, tadi untuk terkait SR ya mungkin karena di dalam enggak. Pertama itu karena yang pasti dia sesuai dengan bukaan mulut dari si larva. Terus yang kedua karena larva itu sistem organnya masih belum tumbuh dengan baik, maka si rotifer ini dia sebagai yang membantu memberikan enzim gitu Bang, enzim pencernaan. Halo? Oke, benar ya jawabannya. Karena di rotifer itu ada enzim yang membantu si larva untuk mencerna makanan itu sendiri, kayak gitu loh. Jadi dibandingkan pelet ya pasti beda. Ini sih soal ujian nih, pasti keluar kayaknya. Lanjut, Wi. Oke, boleh. Mungkin tambah ya udah. Mungkin dari teman-teman praktikan ada lagi yang mau bertanya? Bang, izin bertanya. Boleh.
Iya, iya Bang. Untuk kalau satu siklus rotifer ini bertahan berapa lama ya Bang? Terus kalau budidayanya itu kira-kira udah dibudidaya nih, terus dia bisa nggak sih bertahan lama gitu? Atau emang harus dibudidaya terus gitu? Kasih. Ya, biasanya rotifer ini siklusnya ya paling 15 hari lah ya. Sebenarnya kayak Daphnia paling dia tuh kayak Artemia juga. Yang penting kualitas air dijaga, itu udah bisa apa namanya? Ya udah bisa kultur lah ya. Kayak gitu. Ada lagi? Bang, izin bertanya. Boleh. Jadi tadi kalau yang dibilang Pak Agus tuh kan budidaya rotifer itu makanannya ada yang chlorella, terus biasa dicampur sama ragi. Nah, saya juga ada baca tuh Bang, biasanya yang dari mikroalga itu ada yang Scenedesmos. Nah, itu yang mana yang bagus campurannya gitu Bang? Di apa? Chlorella sama yang ragi atau pakai yang Scenedesmos? Terima kasih. Ya paling ini sih kira-kira kalau berdasarkan produksi pakannya tuh si rotifer ini bisa pakai alga, kalau nggak itu pakai yeast atau ragi, atau nggak bisa pakai alga dan yeast gitu. Nah kalau kita pakai alga ya kayak gini. Nah ini problemnya ketajaman alga cepat menyusut karena kecepatan grazing dan pertumbuhan alga tidak imbang. Tadi apa Skedesmus apa sih itu? Saya nggak pernah dengar sih. Alwi tahu kayaknya Alwi. Nggak pernah dengar juga. Bukan sarjana rotifer gue. Ya, gitu sih paling ya. Mungkin nanti kalau kuliahnya Pak Agus boleh ditanya ya ke Pak Agus. Gimana tadi? Bang, terima kasih. Oke, nah ini nih, kalau pakai ragi katanya keberhasilan rendah, kecernaan tidak baik. Gimana? Dia mau nanya lagi? Bang mau nanya Bang. Iya boleh. Ya tadi kan pas waktu dijelasin Pak Agus tuh kalau nggak salah ada bagian tahapan kultur rotifer itu ada lab scale, starter, intermediate sama mass kultur. Nah itu tuh yang lab scale kan sama starter udah dijelasin. Boleh dijelasin lagi nggak Bang yang bagian intermediate sama mass kultur? Nah ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita kultur rotifer biasanya, biasanya kita sediain 3. Awalnya nih ada indoor, ada outdoor kan. Nah biasa kita sediain 3 nih, yang namanya itu stock culture. Stock culture tuh biasanya kecil banget, tapi dia benar-benar murni. Jadi gunanya stock culture ini dimana buat apa ya namanya starter lah ya. Buat starter kalau kita mau mass production. Nah tapi dari stock culture ini kita nggak langsung ke mass production di mana volume 1 sampai 100 ton. Kita naikin dulu ke intermediate di mana volumenya 15 sampai 500. Nah, ini biasa pakai botol 15 liter, volume awal 5 liter kan. Pakai cahaya sekian, terus suhu sekian, density biasanya 50 ekor per mili. Nah, kita kasih pakan alga sekian. Nah, dari intermediate ini kalau udah jalan, baru kita naikin ke mass production kayak gitu. Jadi nggak langsung dari culture langsung ke mass production karena katanya nggak mungkin bisa, sulit sih katanya. Ya kan dari berapa nih? Density dari 50 ekor kita mau langsung mass production ke 100 ton kan nggak mungkin ya. Gimana? Oh ya Bang, kalau misal pas waktu intermediate itu ada syaratnya gitu nggak sih Bang? Kayak di lab scale kan tadi kayak tidak boleh terkontaminasi gitu. Kalau di intermediate kayak gimana Bang?
Ya paling sama sih, ini kalau di intermediate kita mesti jaga kualitas air. Nah, jadi dia biasanya disaring pakai saringan ganda ukuran 200 dan 50 mikro. Nah, jadi yang 200 ini nyaring kotoran, 50 mikronya nyaring si siapa namanya? Rotifer. Nah, jadi kayak gitu. Setelah botol terisi penuh dan kepadatan filter 300-400 liter. Nah, kita naikin kan nih. Dari awalnya cuma 50 ekor per mili, 50 ekor per mili berarti seliter berapa? Ya udahlah, gitu pokoknya. Gimana, ngerti gak? Bingung Bang. Ada ikan-ikan laut dan ada juga ikan-ikan tawar. Nggak mungkin. Tapi kalau udah apa Antibiotik untuk gram positif dan gram negatif ya. Jadi ada 4 tahap ya yang bersifat patogen. Setelah diberi antibiotik kemudian disentrifuge untuk melepaskan telur dari induk. Makasih Bang. Diberi antibiotik ya yang sama-sama. banyak di budidayakan lah untuk ikan-ikan hias itu. Bang, saya izin bertanya Bang. Iya. Ini pertanyaannya awam deh, umum gitu sih Bang. Tadi saya kan searching gitu di Google mengenai rotifer, terus di e-commerce juga nyari. Rotifer ini kalau misalnya kita beli online gitu ya Bang, udah sampai tadi kata si penjualnya itu sekali pakai gitu, sekali tuang, jadi nggak bisa disimpan. Apakah itu benar Bang? Atau kalau kita beli rotifer gitu, terus apakah ada penanganannya lagi gitu Bang? Mungkin ini sama kayak Artemia. Kalau kalian tahu Artemia, setelah kita buka, itu nggak boleh lama-lama dihabisin. Karena kenapa? Hatching rate bakalan turun. Ya kan biasa terkontaminasi sama udara. Mungkin rotifer ini lebih rentan lagi gitu. Dimana kita udah buka, mesti langsung ditetesin. Karena kalau kita nggak tetesin, udah terkontaminasi udara. Kan kalau dia seal itu udah ditambahin antioksidan ya. Jadi benar-benar dia bisa resting gitu loh. Nah, tapi kalau mungkin si rotifer ini pas kita buka udah lama nggak dipakai, itu bisa nggak netes kayak gitu ya. Tapi jujur saya nggak pernah coba sih netesin rotifer. Gitu HD. Maaf Bang, kalau maksudnya terkontaminasi udara itu kayak gimana ya Bang? Maksudnya kalau misalkan dia simpan di botol, itu kan tersil ya, berarti terkontrol gitu loh, nggak terkontaminasi. Maksudnya terkontaminasi gimana ya? Yang nggak teroksidasi lah ya namanya, paling kayak gitu sih paling. Jadi kalau misalkan dia di-seal kan hatching rate terjaga ya. Nah ini kalau ini saya lupa gitu. Namanya kalau ikan tawar ya. Nah dari 2 rotifer itu bagaimana cara mendapatkan inokulan? Nah inokulan ini biasanya didapatkan dari alam. Bang, berarti kalau kayak gitu konsepnya sama kayak makanan ringan yang di plastik gitu ya Bang? Kalau udah dibuka nanti dia terkontaminasi sama udara luar. Benar gitu nggak Bang? Iya, kalau misalkan makanan kan itu namanya teroksidasi ya. Karena oksigen tuh mengoksidasi guys. Jadi melempem kan tuh kalau makanan ya, mungkin kayak gitu juga rotifer. Mungkin sangat rentan ya dibanding Artemia. Berarti benar ya Bang, maksudnya kalau kita habis dapat rotifer tersebut, itu tuh harus langsung dikasih ke larva ikannya gitu? Atau bisa ya dikasih ada penanganannya gitu loh, maksudnya biar bisa tahan lama gitu, biar bisa hidup. Kayak kalau misalnya kita emang nggak bisa nyamain sama ikan ya, kalau misalnya ikan kan beli terus bisa disimpan di akuarium atau di bak atau di apapun gitu. Tapi apakah rotifer bisa seperti itu?
Itu rotifer yang kamu maksud ini kan, yang telur kan? Telur rotifer kan? Kayaknya ini udah rotifer yang udah ini deh bang, yang udah kayak menetas gitu bang. Oh, dijual hidup? Makanya saya juga masih nggak tahu juga gitu bang. Saya ngeliat-liat sambil searching apakah ini benar apa enggak. Soalnya di keterangannya itu kayak ini tuh sekali tuang gitu, nggak bisa disimpan gitu. Makanya saya coba mau nanya gitu bang, memastikan. Saya kira itu telurnya, ternyata rotifernya. Mungkin langsung kasih makan. Mungkin iya kali ya. Mungkin kalau lama-lama dia mati sih kayaknya. Tapi apa ya? Coba aja kamu iniin apa? Coba di kultur. Harusnya sih nggak masalah ya kalau misalkan dia hidup. Gitu. Gimana? Karena cara mendapatkan inokulan. Nah, inokulan ini biasanya didapatkan dari alam atau dari hatchery yang sudah. Oke deh, mungkin cukup bang. Saya udah mulai agak paham mengenainya. Ini rotifer. Terima kasih bang. Inokulan ini biasanya didapatkan dari alam atau dari hatchery yang sudah. Tapi ini ada juga nih katanya simpan rotifer di tempat yang sejuk. Membudidayakan rotifer. Nah, rotifer itu ditangkap, kemudian dikultur, kemudian diberi antibiotik ya. Ini ada yang bisa nih. Membudidayakan rotifer. Nah, rotifer itu ditangkap, kemudian dikultur, kemudian diberi antibiotik ya, berbagai macam antibiotik untuk gram positif dan gram negatif ya. Tujuannya untuk membunuh semua ya di sentrifuge dengan kecepatan 500 rpm rotation per menit ya selama 2-5 menit. Nah, setelah telur induk berbagai macam bakteri yang bersifat patogen. Setelah diberi antibiotik, kemudian disentrifuge untuk melepaskan telur dari induk. Ya, disentrifuge dengan kecepatan 500 rpm rotation per menit ya selama 2-5 menit. Oke, baik. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita akan melakukan post test. Cukup? Tanya si Ade. Ada yang jawab. Gue mana? Kan karena buat apa? Penyeleksian. Iya. Izin masuk ya tadi. Ade, gimana pertanyaan, Dek? Terus ya udah. Ya bang, jadi main rotifer gitu. Tapi yang udah setelah itu cara penanganannya itu bagaimana ya bang? Apakah ya udah kita tetap masuk? Oh, yang dia sekali dipakai ya? Nah, tadi juga ada yang sekali yang ternyata bisa. Iya. Jadi gini, rotifer ya. Apa namanya? Rotifer itu aslinya salah satu pakan alami yang emang rentan terhadap lingkungan gitu, terutama air. Apalagi itu rotifer misalnya air laut ya. Nah, kalau misalnya rotifer air laut itu dia katakan masuk berhubungan dengan air tawar sedikit atau sebentar aja, itu udah gampang mati. Di laut itu kan dia bukan cuma air sama garam doang ya, masih ada mineral-mineral lainnya, kalsium kayak gitu. Itu yang nyebabin mungkin dari si rotifer tadi itu di sekali tuang doang, nggak bisa dikulturin. Aslinya bisa, asal kita kondisi perairan yang cocok sama yang awal kita beli sama yang itu bisa kalau misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita
pabriknya ya, dari perusahaannya. Jadi dia tuh nggak pengen menurunin kualitas mutu dari dia jual kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita awal-awal nih kita ikan, tapi terus kita kulturin lagi. Mungkin yang awal-awal tadi itu masih bagus buat si ikan. Katakan proteinnya masih tinggi. Nah, tapi setelah kita kultur, mungkin dia suksesnya nggak 100%, tapi dia cuma bisa dipakai beberapa persen dan waktu di awal kayak gitu. Jadi benar juga sih kalau misalnya emang susah juga buat dikultur ulang kayak gitu. Oke, siap Bang. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak lagi kita post test seperti biasa. Post test kali ini adalah sampling dengan total pertanyaan ada sebanyak 10 butir. Mungkin untuk pertanyaan pertama ada volunteer atau relawan